Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering bikin kita mikir dua kali, tapi penting banget. Area abu-abu dalam humor. Pernah nggak sih ngerasa, kok lelucon yang sama bisa bikin satu orang ketawa ngakak, tapi yang lain malah tersinggung? Nah, sumber kita spesifik banget nih, dari bab 7 buku Humor Seriously. Jadi, misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar bareng-bareng kenapa sih humor itu kadang bisa gagal. Terus apa aja risikonya, terutama mungkin di kantor atau pas lagi kumpul-kumpul. Dan yang paling penting, gimana caranya kita, Anda semua, bisa lebih pinter menavigasinya. Atau ya, kalaupun kepleset, gimana cara benerinnya. Penting banget ini dipahami. Soalnya humor itu kan kalau pas pakainya bisa jadi alat keren buat nyambungin orang. Tapi kalau salah dikit aja, wah bisa ngerusak hubungan, ngerusak kepercayaan. Yuk kita mulai urai satu-satu. Betul sekali, dan rasa takut salah langkah itu nyata banget ya. Banyak orang jadi agak ragu gitu mau pakai humor. Bab 7 ini emang fokus ke situ. Dijelasin gimana humor yang katakanlah dianggap nggak pas, misalnya ngegodain orang tapi salah momen atau caranya terlalu agresif, itu beneran bisa ngerusak hubungan loh. Apalagi zaman sekarang nih, kayaknya garis batasnya makin tipis, makin kompleks. Oke, jadi poin pertama yang ditekankan di bab ini itu soal betapa subjektifnya humor ya. Ada latihan menarik tuh dari kelas Stanford namanya spektrum. Coba bayangin deh, Anda diminta berdiri di sepanjang garis gitu. Satu ujung, wah nggak banget nih, nggak pantas. Ujung satunya lagi, oke banget, sangat pantas. Tergantung reaksi Anda sama satu lelucon. Hasilnya, bisa mencar kemana-mana orang-orang itu? Iya, dan tujuan latihannya itu bukan buat nyari siapa yang benar, siapa yang salah, justru buat nunjukin, betapa beragamnya reaksi kita sebagai manusia. Posisi Anda di spektrum itu, wah bisa macam-macam pengaruhnya. Pengalaman pribadi, latar belakang budaya, suasana hati pas itu, bahkan ya ampun mungkin lagi lapar atau enggak aja bisa ngaruh. Intinya sih kita perlu sadar kalau perspektif orang lain itu bisa beda banget. Dan penting buat terbuka untuk coba memahami. Nggak ada deh rumus pasti humor yang aman buat semua orang. Oke. Terus gimana dong caranya kita bisa paling nggak mencoba memahami atau antisipasi reaksi orang? Nah, bab 7 ini ngasih kerangka kerja yang lumayan menarik nih. Dari Peter McGraw sama Joel Warner. Mereka bilang, humor itu seringkali muncul di titik temu antara tiga hal. Kebenaran, terus rasa sakit, sama jarak. Truth, pain, distance. Tiga elemen kunci itu, coba kita bedah ya. Kebenaran. Maksudnya humor itu sering akarnya dari pengamatan yang kita rasa, oh iya bener juga ya, atau kita ngerasa nyambung, relate gitu. Kita ketawa karena ada semacam pengakuan. Nah, ini gue banget, atau iya sih, sering kejadian kayak gitu, itu kebenarannya. Terus yang kedua, rasa sakit. Ini bisa macam-macam ya skalanya. Dari yang ringan kayak rasa malu dikit, situasi canggung, gagal sesuatu, sampai ke hal yang lebih berat, tragedi mungkin. Humor soal rasa sakit, ini kadang bisa jadi cara kita ngatasinnya, kayak katarsis gitu. Tapi ya itu tadi, kalau rasa sakitnya masih baru banget, dalam banget, atau deket banget sama audiensnya, ya jadinya malah perih, malah nyakitin. Jarak waktu, bisa juga jarak fisik, geografis. Tapi yang seringkali paling penting itu jarak psikologis. Seberapa personal atau relevansi topik itu buat kita atau buat audiens kita. Biasanya makin jauh jaraknya, makin aman buat dijadiin bahan ketawa. Tapi, bukannya jarak psikologis itu juga subjektif banget ya? Gimana kita bisa yakin kalau itu udah cukup jauh menurut orang lain yang beda-beda? Nah, pertanyaan bagus itu. Itu memang bagian dari tantangannya. Makanya nanti kita bahas soal baca situasi itu penting banget. Nggak ada meteran pasti sih buat jarak psikologis. Tapi kerangka kerja ini setidaknya bantu kita menganalisis potensi risikonya. Keseimbangan tiga hal itu yang penting banget. Kebenaran yang pahit tapi jaraknya nggak cukup jauh. Wah, itu resep potensial buat bikin orang tersinggung. Contoh gampangnya, bercanda soal tragedi besar sehari setelah kejadian. Jarak waktunya kan minim banget. Rasa sakitnya lagi puncak-puncaknya. Kemungkinan besar ya gakal humornya. Buku ini ngasih contoh bagus soal ini. Ingat nggak kasus tweet soal tawaran kerja di Cisco? Ada orang nge-tweet, dapat tawaran, tapi galau antara gaji gede atau perjalanan jauh, plus benci kerjaannya. Kebenarannya? Ya, dilema kerja hidup itu nyata banget. Rasa sakitnya? Mungkin sedikit ada soal benci pekerjaan. Tapi jaraknya?
Nah ini dia, hampir nol. Soalnya di tweet ke publik. Semua bisa lihat, termasuk Cisco. Akibatnya, fatal kan? Tawarannya langsung dicabut. Jaraknya nggak pas sama sekali. Contoh sebaliknya, coba lihat iklan satir Cards Against Humanity for Her. Idenya kan ngejek stereotip gender, tapi caranya lebay banget. Banyak yang nganggap ini lucu dan boleh-boleh aja. Kenapa? Karena level satirnya yang hiperbolik itu justru menciptakan jarak yang cukup jauh dari kenyataan. Tujuannya juga jelas banget buat mengkritik, bukan malah dukung seksisme. Ada faktor lain juga yang penting di sini, kayak yang disinggung di buku Siapa yang Ngeluarin Lelucon. Biasanya anggota satu kelompok in-group itu punya izin lebih gede buat bercanda soal kelompoknya sendiri dibanding orang luar out-group. Satu lagi contoh yang kuat banget dari buku itu, halaman depan koran satir The Onion edisi 911. Itu terbit cuma 2 minggu setelah serangan loh. Rasa sakitnya, gak kebayang. Jarak waktunya pendek banget. Kalau pakai teori tadi, ini mestinya gagal total kan? Tapi nyatanya, banyak yang merasa humornya berhasil. Kuncinya ternyata di eksekusinya yang hati-hati banget. Mereka nggak ngetawain tragedinya, tapi lebih menyoroti aspek-aspek manusiawi atau absurditas situasi di tengah duka. Kayak headline, pelukan naik 76.000%. Atau gimana serangan Pentagon jadi berita halaman belakang. Ini nunjukin kalau humor, bahkan di saat paling kelam sekalipun, bisa jadi alat buat kita menghadapi kenyataan pahit. Asal, ya itu tadi, dilakukannya dengan sangat cermat, fokus ke kebenaran yang tepat, dan nadanya pas. Nah, dari semua contoh ini, ada beberapa panduan praktis nih yang bisa Anda coba pakai kalau lagi ragu mau ngelucu atau enggak. Pertama, cek dulu kebenarannya. Coba deh ilangin dulu unsur lucunya. Inti pernyataannya aja, kira-kira masih pantas nggak diucapin di situasi itu, ke orang-orang itu. Kalau intinya aja udah nggak pas, ya humor kemungkinan besar nggak akan nolong. Kedua, timbang rasa sakit dan jaraknya. Seberapa gede potensi rasa sakitnya? Terus, jaraknya waktu, tempat, psikologis udah cukup aman belum buat audiens Anda? Anda sendiri punya tiket masuk nggak? Maksudnya, punya kedekatan atau pengalaman personal buat ngomongin topik sensitif ini? Nah, ini nyambung ke pertanyaan Anda tadi soal subjektivitas jarak. Dan yang sering dilupain nih, padahal penting banget. Baca situasi. Istilah kerennya, read the room. Perhatiin suasana hati orang di sekitar Anda. Lagi pada stres, sedih, atau justru lagi santai. Pertimbangin juga latar belakang mereka. Lelucon yang sukses banget di satu grup belum tentu berhasil di grup lain loh. Konteks itu raja, beneran deh. Tentu aja ya, sebagus apapun kita siap-siap, namanya kepleset itu ya bisa aja kejadian. Bab 7 juga ngebahas siklus kalau humor kita gagal dan gimana cara memperbaikinya. Kita lihat contoh kasus Thomas, seorang CEO. Ceritanya, dia habis mecat karyawan namanya Jackie. Terus pas rapat tim, dia coba nyairin suasana gitu, nyeletuk. Udah ambil aja kerjaannya si Jackie. Bisa ditebakkan, suasana langsung hening, kaku. Apalagi buat pemimpin. Kenapa? Bab 7 nyorotin beberapa hal. Pertama, standar kepantasan itu berubah-ubah. Apa yang dulu lucu, sekarang mungkin udah enggak. Kedua, konteks itu ngaruh banget, rumah vs kantor beda. Ketiga, status juga. Lelucon dari CEO efeknya beda sama dari teman. Terus ada fenomena punching down versus punching up. Kalau ngegodain atasan, punching up, mungkin bisa kelihatan berani. Tapi kalau ngegodain bawahan atau orang yang posisinya lebih lemah kayak kasus Thomas ke Jackie yang baru dipecat, wah itu risikonya jadi kayak intimidasi. Pemimpin juga sering kena jebakan susah kalibrasi. Orang kan cenderung ketawa ya kalau bosnya ngelucu, entah tulus atau karena nggak enak aja. Jadi susah buat ngukur reaksi sebenarnya. Untungnya ya, di kasus Thomas ini, timnya cukup berani nunjukin rasa nggak nyaman mereka setelah hening itu. Nah, ini lanjut ke langkah 2. Diagnosis. Apa sih salahnya si Thomas ini persisnya? Jelas banget ya, dia salah baca audiens dan waktu. Timnya kan lagi sedih, cemas, pasti butuhnya empati dong, bukan malah diledekin soal temennya yang baru pergi. Terus, ya itu tadi, dia melakukan punching down. Ngeledek orang yang baru kehilangan pekerjaan dari posisi dia yang punya kuasa. Itu gak banget sih. Kesalahan umum lain yang juga dibahas di bab ini misalnya, kita cerita lelucon yang bukan hak kita. Misalnya bercanda soal kelompok tertentu padahal kita bukan bagian dari kelompok itu. Atau gagal ganti gigi, bawa lelucon kasar dari tongkrongan ke kantor. Atau bisa juga terlalu pede sama satu gaya humor andalan kita, taunya malah jadi bumerang. Misalnya orang yang gayanya sarkasme tajam terus, lama-lama bisa nyakitin orang lain tanpa sadar. Oke, udah kenali, udah diagnosis salahnya di mana. Terus, langkah 3,
perbaiki. Nah, si Thomas ini ngelakuinnya benar. Dia langsung minta maaf, ngakuin kalau dia salah momen dan salah omong, terus mulai ulang rapatnya dengan nada yang lebih empatik. Ini penting banget loh. Ada analogi bagus dari Nancy Lublin di buku soal power washer atau pembersih bertekanan tinggi. Dia cerita pernah iseng ngecat trotoar rumah karyawannya pakai cat semprot buat lucu-lucuan. Taunya si karyawan malah jadi cemas soalnya takut dimarahin pemilik rumah. Si Lublin ini nggak cuma bilang maaf ya, tapi dia langsung bertindak. Dia sewa jasa pembersih profesional buat ngilangin cat itu. Itu tindakan nyata. Pesannya kuat banget sih itu. Kalau humor Anda nyakitin orang, jangan ngelas bilang, gitu aja baper, atau kan cuma bercanda. Penting banget buat mengakui, coba pahami dampaknya ke orang lain, dan ambil tindakan nyata buat memperbaiki situasi. Buat balikin kepercayaan lagi, tanggung jawabnya ada di kita yang bikin lelucon. Dan ini nyambung ke poin penting terakhir di bab 7. Humor itu kayak punya kekuatan super, tapi ya bisa disalahgunain juga. Humor yang sifatnya merendahkan identitas, entah itu rasis, seksis, atau semacamnya, itu udah pasti nggak bisa dibenerin, sekalipun dibungkus pakai kedok candaan. Penelitian justru nunjukin loh, paparan humor kayak gitu malah bisa secara nggak sadar memperkuat prasangka di masyarakat. Bahaya kan? Dan emang kadang batas antara satire cerdas yang niatnya mengkritik stereotip sama humor yang malah kayak ngedukung stereotip itu tipis banget ya. Susah bedainnya. Persis. Makanya pertanyaan penting buat kita renungkan. Kenapa sih orang ketawa sama lelucon itu? Apakah mereka ketawa karena nangkep absurditas stereotip yang lagi dikritik? Atau, jangan-jangan mereka ketawa karena diam-diam setuju sama stereotip negatif itu? Kita perlu waspada sama yang disebut mouthful of blood laugh. Itu tuh tawa yang muncul waktu seseorang salah nangkep satir kita, dikiranya kita beneran setuju sama pandangan negatif mereka. Kalau ada yang ketawa kayak gitu, wah itu lampu kuning. Sinyal bahaya kalau humor kita mungkin disalahpahami atau malah memperkuat bias. Jadi intinya kayak kutipan terkenal itu ya, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Humor itu kekuatan. Jadi kita mesti waspada sama bias kita sendiri, peka sama dampaknya ke orang lain, dan juga berani ngomong kalau kita dengar humor yang udah kelewatan batas, apalagi kalau nyerang kelompok rentan. Kayak kata Lavi Ajayi yang dikutip di buku, kadang kita emang perlu nyaman dengan ketidaknyamanan demi ngomongin yang benar. Pakai humor buat ngebangun, jangan buat ngerusak. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari obrolan kita soal bab 7 ini, humor itu emang area yang kompleks banget ya, sangat subjektif. Risiko itu pasti ada, tapi bukan berarti nggak bisa dikelola. Kuncinya itu di kesadaran diri. Paham soal dinamika kebenaran, rasa sakit, sama jarak tadi. Terus, peka baca situasi dan audiens. Sadar juga gimana status dan konteks itu berperan besar. Kalau memang kita kepleset. Iya, dan pemahaman ini harusnya bukan malah bikin Anda jadi takut total buat pakai humor ya. Justru sebaliknya, tujuannya itu memberdayakan. Dengan bekal pemahaman ini, harapannya Anda bisa pakai humor dengan lebih cerdas, lebih efektif buat bangun hubungan baik dan ya menavigasi interaksi sosial itu dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Ini soal gimana kita mengasah kekuatan super kita ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan mungkin renungkan. Mengingat betapa subjektif dan kontekstualnya humor, seperti yang udah kita kupas tuntas dari bab 7 ini, kira-kira gimana ya caranya Anda bisa secara proaktif gitu ngebangun pemahaman bareng soal batasan-batasan humor di lingkungan Anda? Entah itu di tim kerja atau sama teman-teman main, tapi ini dibangun sebelum ada insiden atau kesalahpahaman terjadi. Mungkin bisa lewat obrolan terbuka, atau bikin semacam aturan main bareng. Sesuatu buat dipikirin ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.